Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang tengah menjadi perhatian publik. Serangan udara terbesar dalam beberapa bulan terakhir kembali mengguncang Ukraina, tepat di saat meja perundingan damai dibuka di Florida. Di satu sisi dunia berbicara tentang diplomasi, namun di sisi lain, ratusan drone dan puluhan rudal menghantam kota-kota penting. Apakah ini sekadar operasi militer atau justru sinyal politik yang lebih tajam dari yang terlihat di permukaan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada tanggal 6 Desember 2025, ketika malam baru saja turun di sebagian besar wilayah Ukraina, langit mendadak berubah menjadi ladang percikan cahaya yang tidak diinginkan. Serangan udara Rusia menghantam dengan skala yang belum pernah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Laporan resmi dari militer Ukraina menyebutkan lebih dari 650 drone kamikaze diterbangkan secara beruntun, disertai 51 rudal yang ditembakkan dari berbagai arah. Serangan ini bergerak menuju kota-kota penting seperti Kiev, Odessa, Izium, Kherson, hingga beberapa wilayah industri di pusat negara. Yang membuat guncangan ini terasa jauh lebih dalam bukan hanya jumlah senjata yang ditembakkan, tetapi waktu ketika serangan itu dilepaskan. Pada saat yang sama, di Florida, delegasi Amerika Serikat dan Ukraina tengah duduk dalam meja perundingan damai. Situasi yang seharusnya menjadi langkah menuju penghentian perang justru bersamaan dengan dentuman ledakan di tanah Ukraina. Banyak analis internasional segera menilai serangan besar itu sebagai pesan politik yang disusun rapi oleh Moskow, seakan ingin mengatakan bahwa tekanan diplomatik tidak akan mengubah arah operasi militernya. Dalam hitungan menit setelah gelombang pertama drone memasuki wilayah udara Ukraina, sistem pertahanan udara langsung aktif. Namun jumlah drone yang datang secara berlapis menjadikan proses intersepsi semakin sulit. Beberapa drone memang berhasil dijatuh dengan tepat, tetapi sebagian lainnya lolos dan menghantam target-target yang berada di kawasan padat penduduk. Sumber energi di beberapa kota mengalami kerusakan parah. Pembangkit listrik di pinggiran Kiev terpukul cukup keras sehingga memicu pemadaman massal yang merambat hingga ke wilayah perumahan dan pusat bisnis. Di wilayah Odessa, fasilitas vital seperti jaringan listrik dan sistem pompa air lumpuh seketika. Di Izium, ledakan besar menewaskan dua pria yang sedang berada tidak jauh dari lokasi jatuhnya drone. Sementara di Vasil Kivsa, seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban ketika serpihan logam menghantam rumahnya. Di Kherson, Donetsk, dan Sumy, belasan warga mengalami luka akibat serpihan dan reruntuhan bangunan. Pemerintah Ukraina menyampaikan bahwa sebagian besar lokasi yang terkena bukan instalasi militer, melainkan infrastruktur sipil yang berfungsi menopang kehidupan sehari-hari. Transportasi darat juga ikut terhantam. Rel kereta yang menghubungkan kota-kota industri rusak setelah terkena serpihan ledakan, membuat sejumlah perjalanan ditunda dan jalur logistik terganggu. Depot kereta di dekat Kiev dilaporkan mengalami kebakaran hebat yang menghambat distribusi barang kebutuhan pokok. Di tengah semua itu, para diplomat di Florida melanjutkan pembicaraan mereka dengan tekanan yang semakin besar. Delegasi Ukraina menyatakan bahwa keseriusan Rusia harus dibuktikan melalui tindakan di lapangan, bukan sekedar pernyataan di meja dialog. Namun serangan yang terjadi pada malam itu justru memperlihatkan jurang yang semakin lebar antara harapan diplomasi dan realitas konflik yang sedang berjalan. Sementara media internasional menyoroti intensitas operasi militer ini, para analis bertanya-tanya mengenai arah strategi baru yang tampak jelas pada pola serangan tersebut. Serangan udara yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2025 tidak hanya meninggalkan ledakan dan asap, tetapi juga membuka luka baru pada fondasi kehidupan sipil di berbagai kota Ukraina. Ketika lebih dari 600 drone dan puluhan rudal menghantam wilayah padat penduduk, sistem energi menjadi salah satu target yang paling terpukul. Di Kiev, jaringan listrik mengalami kerusakan berlapis akibat hantaman langsung di beberapa gardu induk dan stasiun distribusi. Aliran listrik yang biasanya menopang rumah sakit, transportasi, dan fasilitas pemanas harus diputus sementara
untuk mencegah kerusakan total. Pemadaman bergilir tidak bisa dihindari dan menyebar ke distrik-distrik lain sebelum fajar tiba. Warga yang tinggal di kawasan pinggiran melaporkan suhu dalam rumah menurun drastis karena pemanas tidak lagi bekerja. Di beberapa tempat, saluran air mengalami gangguan akibat pompa yang kehilangan tenaga listrik. Situasi ini menambah tekanan bagi penduduk yang sedang menghadapi musim dingin yang semakin mendekat. Di Odessa, kerusakan pada instalasi energi menyebabkan sistem pelabuhan terhenti. Kontainer yang biasanya bergerak keluar masuk tidak bisa diproses karena krain dan perangkat kontrol otomatis mati total. Aktivitas ekonomi di kota pelabuhan itu melambat dalam hitungan jam dan menimbulkan kekhawatiran baru mengenai distribusi pangan. Transportasi kereta menjadi salah satu sektor yang menerima dampak besar. Serangan yang menghantam rel dan depo kereta mengakibatkan lusinan perjalanan dibatalkan. Para teknisi harus bekerja keras membersihkan serpihan logam yang berserakan di sepanjang jalur dan memeriksa kemungkinan kerusakan struktural pada rel. Di wilayah dekat Kiev, sebuah depo kereta terbakar setelah terkena ledakan, menyebabkan beberapa kendaraan logistik tidak dapat digunakan. Kondisi ini memperparah distribusi barang penting yang sebelumnya sudah terhambat oleh pemadaman listrik. Di sisi lain, pelayanan publik seperti rumah sakit juga tertekan. Generator cadangan menyala, tetapi persediaan bahan bakarnya terbatas. Tenaga medis harus memindahkan beberapa pasien ke ruang yang memiliki pasokan listrik stabil, sementara sebagian peralatan medis berteknologi tinggi tidak bisa dioperasikan dalam mode darurat. Laporan dari beberapa rumah sakit menyebutkan adanya peningkatan jumlah pasien terluka akibat serpihan ledakan yang menghantam permukiman. Luka yang mereka alami bervariasi, mulai dari memar parah hingga sayatan yang disebabkan pecahan logam. Di Izium, 2 pria dilaporkan tewas di lokasi ledakan. Di Vasilivska, seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban ketika serpihan menghancurkan dinding rumahnya. Di Kherson, Donetsk, dan Sumy, belasan warga terluka, sebagian di antaranya masih menjalani perawatan intensif. Para relawan kemanusiaan yang bekerja di wilayah timur menghadapi kesulitan baru karena akses jalan yang terhalang reruntuhan. Mereka harus menempuh rute yang lebih panjang untuk mengantarkan obat dan makanan. Sementara itu, pemerintah Ukraina menuduh Rusia menargetkan area sipil secara sengaja. Pernyataan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa sebagian besar lokasi terdampak bukan instalasi militer. Media internasional mencatat bahwa pola serangan ini menunjukkan pergeseran taktik, di mana tekanan psikologis terhadap warga sipil menjadi bagian dari strategi yang lebih luas. Di Florida, ketika diplomat Amerika Serikat dan Ukraina masih mencoba menjaga ritme pembicaraan damai, gelombang serangan Rusia pada tanggal 6 Desember 2025 langsung mengguncang fondasi dialog tersebut. Para analis internasional melihat bahwa serangan itu tidak hanya ditujukan untuk menghancurkan target infrastruktur, tetapi juga untuk membentuk narasi baru bahwa Rusia tetap memiliki kendali atas eskalasi. Isyarat tersirat tersebut membuat banyak pihak menilai bahwa meja diplomasi mungkin tidak lebih dari panggung formalitas yang berjalan berdampingan dengan operasi militer. Delegasi Ukraina menegaskan bahwa kemajuan perundingan sangat bergantung pada tindakan nyata Rusia. Namun tindakan militer yang dilakukan pada malam itu justru memperlihatkan arah yang berlawanan dengan upaya perdamaian. Di beberapa media Eropa, para pengamat politik menyebut serangan ini sebagai tes kekuatan yang ingin menunjukkan bahwa Rusia mampu menekan Ukraina bahkan ketika pembicaraan damai sedang berlangsung. Tekanan psikologis ini dipandang sebagai strategi untuk memperlemah posisi tawar Ukraina di meja runding, sekaligus mengirim pesan kepada Amerika Serikat bahwa intervensi diplomatik mereka belum mampu membendung operasi militer Rusia. Sementara itu, komunitas internasional kembali menyoroti dugaan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi akibat serangan terhadap fasilitas sipil. Lembaga-lembaga hak asasi manusia mencatat adanya indikasi kuat bahwa target serangan bukan hanya fasilitas militer, tetapi juga kawasan berpenduduk. Penegasan dari ICC mengenai kelanjutan penyelidikan dugaan kejahatan perang menambah ketegangan diplomatik. Di beberapa negara Eropa Timur, para pemimpin politik menyerukan peningkatan dukungan bantuan militer untuk Ukraina sebagai respons terhadap pola serangan yang semakin agresif. Di balik dampak diplomatik tersebut, ada perubahan besar yang mulai terlihat dalam karakter perang itu sendiri. Pada awal konflik, Ukraina dikenal unggul dalam penggunaan drone barat dan teknologi pengintaian yang disediakan mitra-mitra NATO. Namun situasi itu kini berbalik.
Rusia telah mempercepat produksi drone murah secara massal, sebuah langkah strategis yang memungkinkan mereka melakukan serangan dalam jumlah sangat besar. Model drone yang digunakan tidak selalu mengandalkan presisi tinggi, tetapi mengandalkan jumlah yang masif untuk menembus pertahanan udara. Taktik ini menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi semata mengandalkan senjata presisi, tetapi juga kemampuan produksi industri. Para ahli pertahanan menyebut pola ini sebagai perang habis-habisan melalui kuantitas, sebuah pendekatan yang memaksa lawan menghabiskan persediaan rudal pertahanan udara dalam waktu singkat. Dalam analisa yang diterbitkan oleh beberapa lembaga riset keamanan internasional, peningkatan produksi drone Rusia bahkan disebut telah melampaui kapasitas Ukraina dalam merespon secara seimbang. Di dalam negeri Rusia sendiri, muncul riak kontroversi setelah seorang mantan jenderal memberikan kritik tajam terhadap intelijen Kremlin. Ia menyebut bahwa pada awal perang, para pemimpin politik menjanjikan konflik yang akan selesai dalam 3 hari. Pernyataan itu kembali mencuat ke publik dan memicu perdebatan baru mengenai ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan medan tempur. Kritik dari kalangan militer aktif jarang terlihat, sehingga pernyataan tersebut menjadi sorotan dan dianggap sebagai tanda adanya tekanan internal di tubuh pemerintahan Rusia. Gelombang serangan yang mengguncang Ukraina pada 6 Desember 2025 telah memperlihatkan bagaimana dinamika perang modern terus berubah. Diplomasi yang berjalan bersamaan dengan dentuman ledakan menunjukkan kontras tajam antara upaya mencari jalan damai dan realitas operasi militer yang terus bereskalasi. Di tengah kerusakan infrastruktur, korban sipil yang berjatuhan, serta perubahan strategi yang semakin kompleks, dunia kembali diingatkan bahwa konflik ini tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ruang diplomasi, ekonomi, dan opini publik. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.